Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Video-video dan narasi-narasi yang sekarang sedang beredar di media-media tentang Lesti dan Bilar itu sebenarnya sama sekali tidak membongkar aib mereka. Yang sesungguhnya terjadi adalah tayangan-tayangan itu justru membongkar aib masyarakat Indonesia. Dalam hal ini Lesti dan Bilar telah membongkar aib kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagian di antara baraya, khususnya subscriber lama saya yakin beberapa di antaranya sudah paham ke arah mana saya akan katakan. Tetapi saya di video ini akan sampaikan sesuatu yang lebih. Kita akan sama-sama menghindari gibah untuk mendapatkan hikmah. Kita akan sama-sama berusaha untuk menelaah bagaimana masyarakat itu, kadar intelektualitasnya dan kadar kemampuan bersosial mereka dalam menyikapi kisah-kisah semacam ini. Dan di sini juga kita akan sama-sama membahas ada 5 level tentang kedewasaan sosial manusia, dan kita akan tempatkan diri kita ada di mana setelah nonton video ini sampai tuntas. Jadi saya pikir video ini sangat penting untuk kita semua, jadi ayo kita mulai. Dari 5 level tentang kedewasaan sosial seseorang, kita akan memulai dari level yang paling rendah, dimulai dari level pertama. Level manusia yang kedewasaan sosialnya paling rendah itu adalah masyarakat atau orang-orang yang asosial. Jadi orang-orang asosial itu adalah orang-orang yang tidak peduli sama orang di lingkungannya. Orang-orang itu adalah orang yang ketika dapat gosip ini dan gosip itu dan sebagainya, dia sama sekali tidak peduli. Karena dia hanya fokus peduli pada dirinya sendiri. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kurang dihargai oleh masyarakat, orang yang kurang diperhatikan oleh masyarakat, orang yang kurang mendapatkan tempat di masyarakat, sehingga fokus pikiran mereka dan fokus kehidupan mereka adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan penghargaan dan perhatian itu. Jadi mereka relatif untuk tidak membahas hal-hal yang lain selain tentang dirinya sendiri. Jadi dimulai dari hal yang sederhana, ketika mereka berbicara, mereka selalu berbicara tentang nasibnya yang buruk, keluhan dan sebagainya, dan kemudian ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan di luar, mereka benar-benar asosial, mereka benar-benar antipati. Jadi misalkan ada anak muda naik motor, motornya itu knalpotnya diganti jadi racing yang bising banget. Betapapun misalkan dia mendapatkan motor yang gede banget, motor yang mahal banget, ketika mereka mulai menggantikannya dengan motor dengan kebisingan yang tinggi itu, sebenarnya ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah asosial. Mereka tidak peduli pada lingkungan sekitarnya kebisingan atau enggak, mereka hanya peduli bahwa dirinya mendapatkan sensasi kenikmatan atau tidak gitu. Jadi apakah dia mengganggu atau tidak, gak peduli. Apakah dia merusak atau tidak, gak peduli. Dia gak mikirin apapun selain dari dirinya. Pokoknya kalau dia mendapatkan kepuasan di situ, ya selesai di situ. Nah, kenapa orang-orang seperti ini muncul adalah karena orang-orang itu tidak bahagia. Seperti yang saya katakan tadi, mereka itu adalah orang-orang yang tidak diterima oleh masyarakat dan mereka berupaya sebisa mungkin untuk mendapatkan perhatian, syukur-syukur penghargaan dari masyarakat. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah fokus hidupnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, jadi dia nggak peduli pada gosip-gosip di luar. Itu adalah level yang terdasar, level yang paling bawah tentang kedewasaan sosial seseorang. Bagaimana dengan yang kedua? Nah, yang kedua itu adalah dia peduli pada orang-orang di sekitar, tapi hanya peduli pada sisi-sisi negatifnya saja. Jadi, saya curhat sedikit ya. Jadi kemarin itu ada subscriber saya yang ngasih tahu ke saya bahwa di situ tuh ada Pak Ustadz yang roasting saya gitu, bikin video sampai 2 kali untuk ya menyebut saya liberal atau apa dan sebagainya gitu. Nah, ketika saya nonton videonya saya tersentak karena bukan hanya saya, ternyata Ustadz Adi Hidayat juga mendapatkan ini kesalahan-kesalahan Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha juga, terus ulama ini, ulama itu dan sebagainya begitu ya. Saya percaya bahwa beliau itu sebenarnya punya niatan yang baik. Saya percaya sepenuhnya bahwa beliau memang punya arah tujuan yang baik gitu. Maksudnya misalkan berusaha untuk membuat masyarakat itu bisa membedakan mana yang benar dan yang salah dan sebagainya. Tetapi ketika seseorang itu hanya fokus pada kesalahan-kesalahannya saja, maka kita harus mencurigai bahwa orang itu sebenarnya ada di level kedua dari tingkat kedewasaan sosial yang terendah gitu. Jadi maksudnya begini Baraya, ketika kita misalkan ingin menyampaikan sesuatu tentang orang lain, kemudian kita fokus pada kejelekannya saja, maka itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berat. Karena kebanyakan manusia itu menyembunyikan kejelekannya sebenarnya. Jadi ketika saya misalkan tampil di muka Baraya, saya itu berusaha untuk kelihatan pinter, berusaha untuk kelihatan hebat dan sebagainya. Itu normal, manusia semuanya seperti itu. Kalau misalkan dia berhadapan dengan orang lain. Nah, ketika ada orang yang sampai mampu menemukan titik kelemahannya, berarti orang yang mencari kesalahannya itu benar-benar niat gitu untuk nyari kesalahan gitu. Makanya kalau misalkan ada orang yang tahu aja kesalahan orang lain begini dan begitu, berarti dia tuh niat untuk nyari kesalahan-kesalahan orang itu gitu. Fokus ke situ. Jadi Gus Baha ratusan video
dia sudah diposting gitu dari pengikut-pengikutnya dan sebagainya, banyak manfaatnya, tapi orang itu hanya fokus pada beberapa detail yang salah, menunjukkan bahwa dia niat banget mencari yang salah gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang buruk tentang orang lain, maka sebenarnya hati nuraninya itu, bukan hati nurani, nafsunya itu naik, egonya itu naik, egonya jadi senang gitu. Karena dia tahu misalkan dia punya banyak kesalahan, ketika dia melihat orang lain salah, maka itu akan menjadi penghiburan untuk dirinya gitu. Jadi salah satu cara terbaik untuk bisa menghibur kita atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan adalah dengan menunjukkan bahwa ternyata orang lain pun melakukan kesalahan yang sama begitu. Jadi misalkan gini ya, ada orang yang ada orang yang berzina, sering berzina bla 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 bla. Dia kan merasa bersalah, tapi kemudian ketika ada ustadz yang ketahuan selingkuh, nah dia fokus ke sana terus untuk apa? Untuk bisa membantu meringankan dirinya dari rasa bersalah yang dia punya, karena toh ternyata penceramah itu pun munafik gitu. Begitu. Jadi orang yang fokus pada kesalahan pihak yang lain itu adalah orang yang ada di level kedua terbawah dari yang kedewasaan sosialnya rendah begitu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nah sebelum yang ketiga saya ingin sampaikan begini ya. Untuk level yang ke-1 dan yang level kedua itu adalah minoritas. Di sebuah masyarakat atau di masyarakat manapun itu adalah minoritas. Yang level 1 dan level 2. Level 4 dan level 5 yang akan kita bahas nanti itu adalah elit. Orang-orang yang sudah bijak, orang yang baik, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini adalah mayoritas masyarakat. Apa itu? Yaitu masyarakat yang peduli banget pada pribadi orang lain. Nah, ini yang saya singgung di pembukaan tadi, yaitu misalkan begini, Lesti Bilar sekarang sedang diperbincangkan oleh masyarakat. Apa yang diperbincangkan sama masyarakat? Tidak ada kepentingan publik di sana sebenarnya, adalah tentang gosip, keretakan rumah tangga mereka, adalah tentang KDRT, adalah tentang hal-hal yang sepenuhnya itu adalah masalah pribadi mereka dan kita tidak berhak untuk ikut campur di ranah itu. Iya kan? Jadi kita itu baraya sebagai masyarakat kita harus benar-benar bisa membedakan mana ranah publik dan mana ranah pribadi. Yang pribadi itu kita nggak usah ikut campur di sana. Kenapa nggak usah ikut campur? Ya ngapain juga? Kan kita punya kehidupan kita sendiri, kita harus fokus pada kebaikan kita sendiri dan kita abaikan terhadap skandal-skandal yang dimiliki oleh orang lain. Toh kalau misalkan Baraya kemudian terkenal, Baraya juga saya yakin tidak mau skandalnya diketahui sama orang lain. Kan begitu. Dan itu adalah masalah pribadi dalam artian, saya mohon maaf ya, ketika satu di antara dua pihak yang kita sebutkan tadi itu, misalkan bercerai atau memutuskan untuk bercerai atau untuk begini dan begitu dan sebagainya, kan tidak ada kepentingan publik di situ yang terganggu. Itu adalah masalah pribadi mereka. Nah, kenapa kita ikut campur pada masalah-masalah pribadi yang seperti itu? Nggak usah. Nah, tetapi kenapa kebanyakan masyarakat itu peduli pada masalah-masalah pribadi? Bukan masalah publik, tapi masalah pribadi seperti itu. Kenapa seperti itu? Ada banyak sekali alasan, tetapi salah satu alasan itu yang tadi itu. Alasan yang, alasannya itu yaitu bahwa ketika kita mengetahui aib dan kesalahan dari orang lain, apalagi aib dan kesalahan orang yang menjadi panutan bagi orang lain, itu sebenarnya memberikan tambahan semangat kepada kita. Karena kita merasa diri kita salah, dan ketika ada orang lain yang juga melakukan kesalahan, kita senang tuh, dan mereka juga ternyata seperti itu gitu. Tapi kan itu sebenarnya ego, dan itu adalah ego yang buruk, ego yang tidak bisa dikontrol dengan sebaik-baiknya gitu. Makanya orang-orang yang ada di level ini sebenarnya adalah orang yang ada di level yang tidak buruk-buruk amat, tapi masuk dalam kategori buruk gitu. Karena dia mencari berita, dia mencari sensasi, dia mencari skandal dari pihak lain untuk bisa menenangkan dirinya. Makanya orang yang tidak peduli pada masalah yang seperti itu berarti ada di level yang selanjutnya, level yang keempat. Tapi di level yang ini kita juga harus fokus bahwa saya pengen bahas sedikit dari psikologis pindah ke sosiologis gitu. Kenapa orang-orang itu suka bergosip? Gosip itu adalah sesuatu yang disebut sebagai alat pengendalian sosial gitu, alat pengendalian perilaku. Begitu. Jadi manusia itu adalah masyarakat sosial, masyarakat yang hidup dalam satu kesatuan, nggak bisa berjalan sendirian. Itu kodrati manusia itu seperti itu. Dan karena itu, maka naluri mereka itu mengarahkan bahwa setiap mereka hidup dalam satu kelompok itu harus segeng dengan mereka, harus sama dengan mereka. Jadi ketika ada yang berbeda, maka akan digosipkan gitu. Jadi misalkan ketika sebuah masyarakat rambutnya semuanya alami, misal ya,
kemudian ada satu orang yang rambutnya ternyata merah, kuning, hijau, maka itu akan digosipkan sama masyarakat. Kenapa? Karena itu berbeda, dan kalau berbeda maka identitas komunal masyarakat itu akan terganggu, makanya digosipkan. Jadi dalam hal itu gosip sebenarnya adalah positif untuk bisa mengendalikan perilaku sosial masyarakat. Tetapi di sisi lain orang-orang yang sedang bergosip sebenarnya hidup dalam psikologi kawanan gitu. Jadi ini sebenarnya adalah naluriah. Nah, kalau misalkan manusia yang hidup dalam naluri atau bersikap naluriah, maka ini sebenarnya adalah manusia yang masih setengah hewan gitu. Saya mohon maaf ya, kita juga semuanya setengah hewan ya secara biologis, tapi maksudnya jadi dia itu tidak diatur oleh intelektualitas mereka, tidak diatur oleh super ego mereka, tetapi diatur oleh id dan ego mereka, yaitu tentang bagaimana cara mempertahankan hidup dengan cara bagaimana caranya agar mereka tetap ada dalam satu kelompok yang sama, begitu. Ya, jadi secara psikologisnya dan secara sosiologisnya begitu. Kemudian level berikutnya, yaitu level keempat tentang kedewasaan sosial masyarakat, itu adalah mereka-mereka yang tidak peduli pada gosip artis, mereka yang tidak peduli pada masalah-masalah pribadi, sensasi-sensasi, skandal-skandal, tapi mereka peduli pada sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik gitu. Jadi kan ada dua perempuan yang di Indonesia sedang terkenal dua-duanya, dan mereka itu ngeributin dua hal yang sangat berbeda. Yang satu ngeributin masalah pribadi, terus sensasi, skandal, dan sebagainya. Yang satu lagi hanya membahas tentang kepentingan-kepentingan publik gitu. Nah, di sini kita juga bisa menilai, atau masyarakat secara keseluruhan, ada yang ngebahasnya tentang Lesti Bilar, tentang masalah-masalah pribadi, tentang perselingkuhan, tentang KDRT, dan sebagainya, yang semestinya itu bukan kepentingan publik, dan ada yang membahas tentang Pak Sambo. Ada yang ngebahas tentang Bjorka dan sebagainya. Nah, orang-orang yang ngebahas tentang Pak Sambo itu sebenarnya, saya mohon maaf ya, intelektualitasnya atau bukan kedewasaan sosial mereka itu lebih baik daripada yang ngebahas tentang Lesti Bilar. Bukan karena Lesti Bilar itu tidak penting, tetapi karena yang dibahas di sini itu adalah kepentingan publik. Bagaimana ceritanya ada seorang perwira yang jabatannya itu menempatkan dia di posisi bisa mengawasi para polisi, tetapi ternyata dia menjadi pelindung bagi sesuatu yang diharamkan di negara ini, atau bagaimana dia telah menyalahgunakan kekuasaan, atau bagaimana ceritanya dia merenggut nyawa manusia, sesuatu yang tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, ketika masyarakat fokusnya kepada hal-hal publik yang seperti ini, maka masyarakat itu sudah menjadi lebih dewasa daripada membahas hal yang sebelumnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang membahas tentang Pak Sambo itu ngebahas tentang sesuatu yang publik, dan membahas tentang sesuatu yang publik itu membahas tentang sesuatu yang lebih intelektual. Apa itu intelektual? Intelektual itu adalah kemampuan berpikir kita itu agar kita bisa bereksistensi gitu. Agar kita bisa mewujud dalam masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat. Nah, ketika kita berusaha untuk menjadi bagian dari masyarakat, bukan ngobok-ngobok individu pribadi, maka dia akan menjadi sangat berhati-hati terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Dan dia akan menjadi sangat fokus, dan dia akan menjadi sangat sensitif terhadap isu-isu yang terkait juga dengan masyarakat, dengan kepentingan publik. Makanya dia muncul seperti itu. Nah, kalau misalkan orang sudah ada di level ini, berarti orang itu sudah benar-benar berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat, dan kemudian dia prihatin dan mengarahkan keresahan-keresahannya hanya pada sesuatu yang benar-benar penting. Penting ya, bukan seru, tapi penting, begitu. Tapi itu baru level 4, itu sudah luar biasa, tapi ada di level 4. Level yang kelima tentang kedewasaan sosial seseorang itu adalah bukan tentang fokus orang lain, tetapi bagaimana fokus tentang atau terhadap dirinya sendiri. Kalau yang level 4 itu adalah fokus kita pada tema-tema besar yang terkait masalah publik di luar sana, level yang kelima kedewasannya itu adalah fokus pada diri sendiri, bagaimana caranya agar diri sendiri bisa berkontribusi pada masyarakat secara luas, secara umum, begitu. Maka dalam agama pun ini sebenarnya dianggap sebagai manusia yang paling baik, manusia yang berusaha untuk bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang, bukan saja manusia yang menggosipkan tentang manfaat orang lain pada masyarakat, tapi fokusnya adalah introspeksi sampai sejauh mana manfaat saya kepada orang lain, begitu. Dalam hal ini saya benar-benar langsung terpikir Pak Munir. Beliau itu, ya ampun, motornya butut, dompetnya juga butut, pakaiannya juga lusuh, dia sempat diusir dari hotel gara-gara dikiranya bukan tamu dan sebagainya karena tampilannya yang sangat sederhana. Karena apa? Kenapa dia benar-benar nampak tidak seperti memperhatikan dirinya sendiri? Ya karena dia fokusnya pada orang, pada dunia luar, pada publik.
Dia fokus pada orang-orang yang telah dianiaya oleh pemerintah, dia fokus pada orang-orang yang telah dihilangkan oleh tentara, dia fokus tentang bagaimana cara menegakkan hak asasi manusia di sebuah negara yang korup, di negara yang dipimpin oleh orang-orang yang nggak benar gitu. Dia fokus ke situ. Coba bayangkan yang dia lawan itu siapa? Pejabat, mafia, orang-orang paling kaya. Bahkan presiden sekalipun dia lawan. Dia lawan bukan gara-gara dia benci pada presiden, tapi dia membela orang-orang yang disakiti, orang-orang yang dianiaya. Dia fokus ke situ sampai-sampai dia bahkan tidak peduli pada dirinya sendiri. Saya nggak tahu dia dapat uang dari mana, tapi melihat motornya yang seperti itu dan helmnya yang seperti itu, saya yakin dia adalah orang yang benar-benar tidak terlalu peduli pada dirinya sendiri gitu. Dia fokus pada pihak yang lain. Bahkan ketika taruhannya adalah nyawa, bahkan ketika dia tahu bahwa ketika dia berurusan dengan satu pejabat tertentu dia bisa saja meninggal atau dibunuh dan sebagainya, dia tetap lanjut. Karena apa? Karena dia visinya itu adalah tentang bagaimana caranya agar dia bermanfaat kepada publik. Jadi hidup dan matinya itu benar-benar sudah fokus pada masyarakat secara lebih luas gitu, bukan hanya pada tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang gosip artis dan sebagainya. Dia sudah tidak mempedulikan itu lagi. Dia sudah ada di level puncak, level di mana dia selalu mikir apa kontribusi saya untuk masyarakat, apa yang harus saya lakukan esok hari agar saya bisa bermanfaat untuk sebaik-baiknya peradaban. Nah, itu level yang kelima. Jadi silahkan Baraya sekarang dari level 5 yang tadi itu, ya, Baraya, menurut Baraya sendiri ya, mau ditulis di kolom komentar, mau enggak, itu mau urusan Baraya. Tapi menurut Baraya sendiri, saya ada di level berapa gitu. Silahkan untuk bahan introspeksi bersama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.